Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah setia mampir di channel saya, Nofrizal Official. Pada pagi hari ini saya sengaja berkunjung ya ke Dusun Gadok, Desa Taman Suru, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Jadi perjalanan cukup lumayan yang kita tempuh ya, lebih kurang 20 jam dari Jakarta kemari ya. Nah, sengaja saya akan berakhir pekan di sini dan sekaligus juga akan mengakhiri tahun 2023 juga di sini ya. Dan sini sebenarnya adalah tempat wisata ya. Nah, tadi pagi saya telah melakukan aktivitas dan tadi malam pun saya juga telah menginap satu malam di sini. Pagi tadi mulai pertama kita beraktivitas tadi, sholat subuh tadi di musola kecil itu disiapkan oleh pengelola ya, pengelola tempat wisata ini. Nah, yang uniknya tempat wisata ini adalah wisata murah ya. Kalau kita lihat ini harga tiketnya yang sangat murah sekali ya. Untuk masuk ke dalam ini itu dewasa 10.000 dan anak-anak 5.000. Nah, yang uniknya adalah untuk masyarakat yang ada di sekitar ini, mereka itu bisa menikmati pemandian dan tempat wisata di sini itu secara gratis ya. Nah, kemarin saya sempat melihat bagaimana pengunjung di sini luar biasa ya. Mungkin hari ini sengaja kita buat konten lebih pagi ya, karena sebentar lagi ini semua tempat parkirnya akan penuh dan pengunjung-pengunjung akan berdatangan dari mana-mana di sini ya. Makanya sengaja kita pagi ini untuk membuat konten untuk ini. Nah, nama tempat wisata ini adalah Sumber Waras. Di sini buat di situ adalah Welcome Sumber Waras ya. Nah, kemudian kita coba akan review apa yang ada di lokasi ini ya. Nah, salah satu tujuan saya datang kemari, saya tertarik dengan ini, pelatihan pertanian terpadu Bayu Sehat Mandiri. Nah, sengaja ini saya datang kemari untuk berdiskusi, sama-sama belajar ya, sambil juga untuk mempersiapkan tempat pelatihan kita yang akan kita siapkan di Ungwin, Sumedang untuk beberapa bulan ke depannya. Sengaja karena sini sudah ada materinya ya. Pertama, materi yang akan mereka berikan itu adalah konsep dalam skala rumah tangga, pembuatan konsep 1005, pembuatan pabrik pupuk, kemudian manajemen pertanian, pembuatan pakan ikan organik, dan pembuatan herbal. Nah, di sini sudah ada jadwal latihan, itu mulai dari gelombang 1, jadi ada 3 gelombang ya, tanggal 20 sampai 21 Januari 2024, gelombang 1, gelombang 2, 23 sampai 24 Januari, kemudian gelombang 3, 27, 28 Januari 2024. Nah, lokasinya nih, Taman Pemandian Sumber Waras, Taman Suru, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, yang paling uniknya adalah untuk bisa menjadi peserta pelatihan ini, yaitu penginapannya itu adalah 3 hari 2 malam, ada konsumsi 6 kali, kasih snack lagi 5 kali, ada akomodasi, dan ada dikasih sertifikat. Nah, cuma peserta membayar hanya Rp1.000.000 saja. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi sangat murah sekali ya kalau ukuran untuk mereka nginap 2 malam ya. Nah, di sini pun juga disediakan tempat penginapan ya. Nah, seperti saya tadi menginap di dalam, itu di semacam homestay ya. Itu hanya 100.000 saja satu malam. Nah, jadi memang kita akan coba akan mereview ya tempat ini. Sekaligus kita nanti kalau kita punya kesempatan kita langsung berbincang dan berdiskusi dengan para pemiliknya, owner yang memiliki tempat ini. Nah, kita tadi saya telah konfirmasi beliau mau menerima kita untuk kita bisa berbincang. Sekaligus kita juga akan mempelajari ya konsep-konsep dari materi pelatihan yang dilakukannya selama 3 hari di sini ya. Nanti itu akan kita bisa coba terapkan juga nanti di pelatihan-pelatihan kita ketika kita akan membangunnya di Sumedang nanti. Nah, ikuti perjalanan saya selama beberapa hari di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu dengan ownernya.
Sekaligus juga kalau boleh nanti kita akan mempersiapkan ya modul-modul pelatihan yang akan kita persiapkan di Unwin Sumedang itu. Oke sahabat petani, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan mencoba berbincang dengan owner dari sumber waras ini. Alhamdulillah pagi ini kita telah terima ya. Rupanya kayaknya saya pernah kenal. Mohon maaf, ini yang pemilik dari sumber waras adalah Pak Bayu di Ninggrat. Jadi sengaja saya datang kemari dalam rangka bersilaturahmi dengan Pak Bayu, sekaligus juga nanti kita sedang mempersiapkan modul ya seperti yang tadi kita jelaskan untuk kita persiapan di pelatihan Sumedang. Nah, alhamdulillah pagi ini Pak Bayu kita sudah jumpa lagi di sini. Tadi saya juga ada sampaikan itu untuk bisa kita menginap di sini itu ada 100.000 yang murah yang kita bisa tinggali. Tadi saya tidak bayar memang, walaupun saya katakan 100.000 tadi digratiskan oleh Pak Bayu di sini. Nah, kami ingin tahu ini Pak Bayu. Ini konsep dasar pembangunan sumber waras ini kok namanya sumber waras, kemudian kapan ini mulai ada ide untuk membangun tempat wisata yang tadi saya akan sampaikan kepada sahabat petani itu adalah surga tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi. Jadi seperti itu yang tadi kita diskusikan dengan Bapak Bayu. Nah, mungkin bisa diceritakan selintas Pak Bayu. Sampai nanti kita akan mempersiapkan itu. Tadi saya juga sudah sampaikan itu kita akan membuat pelatihan perdana di sini ya. Betul. Untuk teman-teman petani kita semua dalam 3 gelombang. Bisa dijelaskan Pak Bayu secara umum lah dulu dari konsep asal. Baik Pak Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman di mana berada. Ini terima kasih ini Pak Nov menemani kita di akhir tahun 2023 dalam rangka persiapan untuk kita melakukan pelatihan ya, pelatihan perdana tahun 2024 di bulan Januari besok. Jadi begini Pak, tempat ini kita bangun tahun 2019 akhir, tanggal 31 Desember. Jadi start kita membangun tanggal 1 Januari 2020. Tempat ini dulu adalah ini gunung batu, kemudian ada di depan itu ada sumber air yang dipercayai orang sebagai satu tempat untuk kesembuhan. Ya. Jadi banyak kadang-kadang tamu-tamu yang datang, mereka mandi, berendam di sana. Kemudian mereka kadang-kadang tengah malam mereka datang, berendam, dan banyak yang bercerita tentang mendapatkan kesembuhan. Akhirnya kita zaman modern ya Pak Nov ya, karena kita di zaman modern, saya mulai meneliti ada apa di dalamnya. Kebetulan sumber waras ini adalah satu lokasi di bawah kaki Gunung Ijen. Gunung Ijen ya? Betul. Kalau dihitung jarak, kalau jarak lurus kurang lebih sekitar 15-20 kilo. Nah, kemudian yang kedua, dan sepanjang aliran ini adalah aliran air yang dipenuhi dengan batu-batuan. Ya. Batu-batuan adalah tempatnya mineral. Kemudian yang kedua di Gunung Ijen sendiri terkenal dengan belerangnya. Terus kalau kita lihat batu-batu di sini, walaupun dia dari sumber, biasanya sumber itu bersih, tidak ada apa-apa. Tapi di sini tetap mengeluarkan, artinya kalau batu tetap keluar lumut, berarti di situ ada mineral yang cukup tinggi di dalam air itu. Nah, dari sana kita teliti lagi, kita telaah lagi, dan belerang yang kita sinkronkan dengan pasien-pasien yang datang ya. Orang-orang yang datang ke sini sakitnya jantung, kemudian sakit gangguan kejiwaan, kemudian sakit-sakit pada persendian. Nah, ketika mereka dengan berendam, dan itu ada beberapa sih yang dipakai minum ya, ada 2 sumber di sini, yang satu dipakai minum, yang satu untuk berendam. Dengan cara itu ternyata memang mineral-mineral bagus untuk jantung, terutama belerang sendiri sih sebenarnya. Nah, dari sanalah kita meyakini bahwa yang menyembuhkan sebenarnya bukan mata airnya, tapi karena sumbernya berasal dari gunung berapi yang tanda kutip produksi belerang tinggi, ditambah dengan jarak 15 kilo yang melalui bebatuan dan mineral, maka air itu menjadi air yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sendiri punya satu rencana
bahwa setiap tempat yang kita bangun, kita kan planning ada 7 tempat Pak di Pulau Jawa ini. Jadi setiap jarak 200 kilo. Kita mulai dari Banyuwangi 200 kilo ke barat terus, dan terakhir nanti di daerah Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Gunung Slamet itu sudah perbatasan dengan Jawa Barat ya. Jadi kalau sampai di sana tempat pelatihan kita akan ada 7 Pak. Oh, jadi 7 ya? Ada 7 dengan tema yang berbeda. Kalau di sini kita berbasic ke herbal dan aquaponik. Aquaponik maksudnya gimana? Herbalnya itu begini dulu. Herbalnya itu adalah seluruh tanah di sini kan juga ngandung belerang, ngandung mineral. Karena itu kita tanami mungkin ada ratusan ya jenis tanaman herbal di sini. Kemudian yang kedua, yang aquaponik ini adalah satu sistem pertanian yang berbasis ke air, Pak. Iya. Jadi dulu bapak saya almarhum pernah cerita ke saya gitu loh. Ketika saya masih tanda kutip ya waktu itu 10 tahun lalu lah, kurang lebih 10 tahun lalu, dia bercerita waktu itu saya masih gencar-gencarnya tentang integrated farm, pelatihan yang utama di Mojokerto. Orang tua saya cerita gitu loh, jadi ilmumu kalah gitu loh, masih kalah gitu loh. Ada satu ilmu yang jauh lebih luar biasa, yaitu ilmu perikanan dan kelautan. Coba bayangkan Pak, di laut itu ada ikan raksasa-raksasa tidak pernah dikasih makan. Ada jutaan ikan di laut tidak pernah dikasih makan. Kemudian yang kedua, tidak habis-habis. Diambil beratus-ratus tahun dengan beribu-ribu, mungkin berjuta-juta kapal, tidak habis-habis. Kemudian yang kedua, mereka punya satu ekosistem yang luar biasa, boleh saya katakan seperti itu. Jadi 10 tahun lalu saya sempat ya bercerita dengan seorang peneliti ikan di daerah Morotai. Morotai itu sebelah timur daripada Kepulauan Halmahera ya, dari Halmahera Utara. Di Morotai ini adalah jalur di mana ada ikan termahal di dunia, Pak. Jadi sirip kuning, ya, kemudian sirip biru gitu ya, ikan tuna ya, Pak ya. Oh, tuna itu ya. Dan dia itu adalah satu ikan yang melakukan perjalanan keliling dunia. Dan mereka akan kawin hanya di daerah di bawahnya. Kalau kalau di pulau itu di kepalanya Pulau Papua, Pak. Sorong. Sorong. Di daerah ini kepala Papua, di sini ini Morotai. Nah, mereka akan kawin di sana. Dan itu akan menjadi pusat, minta maaf tanda kutip, pusat perikanan tuna dunia untuk kawin di sana. Sampai yang Kepulauan Morotai ini di daerah ekonomi khusus diambil oleh Jepang untuk melakukan apa? Karena ada tuna di sana. Jadi orang tua saya mengingatkan saya begini, sehebat-hebatnya pikiran manusia, tidak akan ada artinya apa-apa dibanding dengan kekuatan Tuhan sendiri dan kekuatan alam. Tetapi kita mulai di kotak luar biasa. Jadi tentang pembuatan pakan ikan, tentang pelihara ikan dan sebagainya, seolah-olah ikan dan air itu sesuatu yang terpisah. Alasan modernisasi sehingga kita perlu pakan ikan yang sedemikian mahalnya hari ini. Nah, dari sana basically saya belajar tentang perikanan ini, aqua farming ini adalah dari pesan orang tua saya tadi. Laut itu tidak pernah dikasih makan ikannya, tapi ikannya banyak, menyebar banyak, dan tidak pernah habis. Apa yang mereka makan? Bukan hanya fitoplankton. Ikan yang kecil makan fitoplankton. Ikan yang akan besar makan yang dagang dan lain sebagainya. Ikan yang lebih besar makan ikan yang kecil-kecil tadi. Tapi pertumbuhannya ini kan berbeda-beda. Dan itu akhirnya membuat satu konsep ekosistem. Nah, dari sanalah saya belajar untuk kita di dalam integrated farming, yang di dalam aquaponik ini, di dalam aqua farming ini adalah membuat konsep yang berbasis kepada air, Pak. Karena kebetulan tempat kita ini full air. Jadi kita ada sumber air, ada 3 jalur. Jadi jalur belakang untuk kolam renang besar, jalur tengah untuk kolam renang anak, jalur depan untuk irigasi dan kolam di depan. Nah, karena kita full dengan air, karena itu kita berbasic kepada aqua farming. Apa artinya aqua farming ini?
Aqua farming itu kan kita nyadari Pak ya, di air itu banyak tanaman-tanaman yang cepat tumbuh. Iya. Cepat tumbuh contohnya jenis-jenis kangkung, sumpel wuwu, eceng gondok, talas-talasan, yang basically ke air. Ya. Dan di dalam air sendiri ada tanaman-tanaman yang punya protein tinggi di sana. Kangkung banyak orang nyepelekan. Kalau saya ada orang yang kepengen badannya tinggi, makanlah kangkung. Tinggal tambah vitamin C, dia sudah menjadi sin dan C dan vitamin C. Maka itu akan menjadi peninggi badan yang luar biasa, kangkung itu. Kemudian kalau dimakan oleh ternak, dia akan mendapatkan pertumbuhan yang cepat, fast growth. Nah, kangkung sendiri itu memang tanaman murah, tapi sebenarnya bisa untuk pakan kambing, pakan ayam, pakan ikan. Nah, kalau kita seringkali di daerah yang banyak tanah, yang banyak sawah, yang tanda kutip bisa ditanami dengan baik, kita bisa tanam jagung, Pak. Tetapi kalau di daerah air, kita berbeda tanamannya. Jadi kalau ikan di sini, makanan utamanya adalah yang berasal dari air. Ada dekwit ya, dekwit itu asola Pak ya, jenis-jenis asola, tapi yang dekwit, yang lemna biasanya yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua, kita kasih talas, umbinya sebagai karbohidrat. Terus yang ketiga kita kasih kangkung. Nah ini yang kita mix jadi satu untuk kita olah jadi konsentratnya ikan. Sehingga apa? Biaya untuk ikan akhirnya murah sekali. Kemudian yang kedua, kambing, ayam juga sama. Ketika kita beri makanan yang sama seperti ini, mereka juga bertumbuh dengan bagus. Artinya begini, setiap tempat pelatihan yang kita bangun berbeda-beda tema karena berbeda-beda lokasi, Pak. Indonesia ini beragam. Ada yang batu, ada yang subur, ada yang air, ada yang kering. Kita seringkali karena kita keterbatasan informasi, kita mengkotak harus seperti ini. Bertani itu harus seperti ini. Tidak. Bertani kita adalah sesuai dengan apa yang ada di daerah kita. Itu kunci utama, Pak. Begitu, Pak, ceritanya kira-kira. Oh, jadi memang konsep pelatihan yang kita kembangkan di sini itu lebih mengacu pada aqua farm ya, Pak. Aqua farm. Aqua farming, dimana kemarin ketika di Tulomoyo kita juga cerita tentang masalah pakan. Masalah pakan. Ya, tapi pakan-pakan yang kita gunakan, yaitu untuk ayam, untuk kambing, itu adalah yang tumbuh dari pegunungan tinggi, ya, di lahan sayur, di lahan sayuran. Nah, tapi yang ini konsepnya beda. Jadi menurut Pak Bayu bahwa segala tumbuhan yang hidup di air pun sebenarnya juga bisa kita jadikan pakan, Pak. Betul. Buktinya ikan laut tidak pernah habis, Pak. Nah, iya benar. Jadi memang ya ini suatu konsep yang memang apa ya, sebuah konsep yang ekosistem, yang konsep dari rantai makanan yang dulu kita belajar di sekolah-sekolah dulu ya. Jadi mungkin ini akan dibuktikan lagi oleh Pak Bayu. Jadi nah, termasuk nanti bahwa konsep-konsep pelatihan kita nanti kita akan banyak mengolah pakan dari aquanya itu ya, dari air itu nanti. Jadi adalah ini konsep baru ya. Konsep baru yang selama sekarang ini belum jarang mungkin kita dengar ya. Betul. Dari dunia pertanian kita selama ini. Nah, yang untuk pelatihan perdana ini itu pesertanya sudah ada, Pak Bayu? Alhamdulillah, yang daftar sudah 100 orang lebih, Pak. Wah, alhamdulillah. Untuk yang 3 gelombang itu ya? 3 gelombang. Jadi gelombang pertama sudah tembus 35 atau 38, gelombang kedua sudah 33, gelombang 3 sudah 30 berapa lagi, Pak? Padahal ini perdana ya? Perdana, Pak. Oke. Mungkin sahabat tani, mungkin hari ini kita cukup di sini. Ini para pengunjung untuk ya. Sumber waras kita sudah mulai datangan. Ini namanya eco farming, Pak. Edukasi farming, Pak. Jadi kita di sini. Oh, edukasi farming ya. Jadi udah berdatangan. Sebentar lagi kita mungkin duduk sini pun kita enggak punya kebahagiaan lagi. Apalagi. Nah, mungkin kita cukup pesan di sini. Nanti sebentar lagi kita akan buat beberapa konten lagi yang terkait dari apa yang disampaikan oleh Pak Bayu ini. Nah, sesuai dengan apa yang kita awali tadi, bahwa kedatangan saya pada hari ini dalam rangka juga mempersiapkan pelatihan kita di Sumedang ya Pak Bayu ya. Iya. Nah, so kita akan nyusun kurikulum di sini, nanti juga menyusun modul-modul nanti yang akan kita gunakan tahun depan untuk pelatihan-pelatihan yang Sumedang, tentunya dengan konsep yang berbeda juga.
Mungkin terima kasih banyak Pak Bayu. Terima kasih Pak Nov kunjungannya. Teman-teman semua sudah. Terima kasih Mas Afwan kunjungannya. Ya. Mungkin nanti kita akan coba konten lain yang mungkin bisa akan bermanfaat dan inspirasi kita bersama. Mudah-mudahan doakan kita bersama pelatihan yang kita laksanakan pada pertengahan atau akhir bulan ini ya, 19 ini sukses di sini, dan doakan juga persiapan kita, pelatihan kita yang Sumedang juga akan berjalan lancar. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di karung ini adalah kompos yang urea kita, kompos untuk padi Pak Nov. Oh iya, urea padi. Kemudian urea padi kita masukkan di sini dalam karung. Tujuannya dia akan memupuk air Pak. Maksudnya? Oh,